Okay, hello, good evening student. My name is Miss Suci Rianti. I am your lecturer to teach English for you, especially advanced grammar or bahasa Inggris lanjut. Okay, for the first meeting, I will give you the video learning that we are going to study today. Ya, jadi pertemuan satu, Miss akan memberikan video pembelajaran terlebih dahulu. Okay, I will repeat again. My name is Miss Suci. Just call me Miss Suci. Okay, let's take a look for our video learning. Okay, student, we start. If you open your slide on your website or on your dashboard, kalau kalian lihat di dashboard kalian, kalian bisa download. Di situ kalian lihat download slide. Nah, there they are the material for us to study. Ada slide untuk kita belajar dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Oke, for the first meeting untuk pertemuan 1, as you see, actually we have a lot of material. Ini scroll down dulu ya. Sebenarnya kita materinya sangat banyak, but we cannot discuss all of it, because the limitation of the time. Kita tidak akan bisa membahas semuanya karena keterbatasan waktu. And then also, if video learning very hard for us to discuss all. Karena kita melakukan pembelajaran melalui video learning akan sangat sulit untuk membahas semuanya. Because some of them need to be interactive. Karena beberapa materi memang harus interactive means that there's question and also answer between student and also lecturer. Harus ada tanya jawab sebenarnya. Okay, because this is one way video learning. So I just choose the focus. The limitation is just focus to the grammar part because usually will appear on your mid test or final test. Jadi di sini Miss akan fokus ke bagian grammarnya karena biasanya untuk bagian grammar itu lebih banyak muncul nanti di UTS dan UAS. Oke, as you see the first meeting, kalau kalian lihat di sini pertemuan 1, a past to remember, all of them or the material actually talk about past. Sebenarnya untuk materi 1 semuanya berkaitan dengan waktu lampau. As you see, Jack Ma was born blah blah blah, and then in here untuk teks ini kalian bisa baca sendiri sejarah dari Jack Ma. Jack Ma ini adalah the owner of Alibaba, pemilik dari marketplace Alibaba. You can read by yourself. Okay, and then we will do another material. Okay, skip ya, Miss will skip ya. Untuk bagian ini Miss skip dulu, kalian bisa pelajari sendiri sejarah Jack Ma. And then also the glossary. Glossary means that important words. Itu adalah kata-kata penting yang bisa diambil dari teks sebelumnya. Contohnya mahnat. What is mahnat? Wealthy and powerful person is business, bla bla bla. You can, read by yourself. Silakan kalian baca sendiri. Venture, penpal, stock exchange, ya. Skip. This is also you can try by yourself also to take the sequence of the events. Di sini kalian mengurutkan kejadian yang berdasarkan dari teks mengenai Jack Ma. Oke, skip ya. This is also. Oke, I think I will discuss this one a bit. Ya, Miss akan bahas ini sedikit. Yang bagian ini vocabulary focus. Birth. Birth itu artinya lahir. Ya, Tiana had a baby yesterday. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika kita membicarakan bentuk lampau, biasanya kita menggunakan verb 2. Verb 2 di sini adalah had. H-A-D. Dari kata have. Right? Nah, had. It was born. Menggunakan kata was sebagai bentuk past tense. It weighed. Ya, ini adalah bentuk past tense. Jadi untuk membicarakan masa lampau, biasanya dia menggunakan bentuk kata kerja kedua. Marriage, biasanya kita menggunakan got. Ya, got married. Ya, they went. Nih kata when itu adalah verb do. Wah, they were. Verb 2-nya di were. Oke, and then don't get confused bagian C. Ini adalah perbedaan mengenai that. Ada kata die, that, that. Die, that, that.
Die di sini kata kerja, jadi dia posisinya harus sesudah subjek. Ya, kalau kamu lihat sesudah subjek, he died. Benar kan? Sesudah subjek. Nah, that, ya ini biasanya that ini posisinya di depan atau di paling belakang. His death, kematiannya. That di sini adalah kata benda. Biasanya dia beriringan dengan kata benda yang lainnya. Atau posesif. Contohnya his, possessive pronoun. His dad, her dad, right? Their dad. Okay, and then and that in here with D, D-E-A-D itu adalah adjective. Nah, biasanya dia posisinya sesudah kata kerja. Bill is dead. Ya, jadi ada 3. Yang satu died, D-I-E-D, posisinya sesudah subjek. Dead itu biasanya posisinya paling depan atau paling belakang atau sesudah kata benda atau sesudah possessive pronoun. Possessive pronoun apa aja sih? Ada his, her, my, our, dan seterusnya. Oke, nah the one that I want to discuss this one. Yang mau Miss bahas ini adalah yang ini ya. Yang bagian ini. Oke, nah vocabulary focus. Used to. Bagaimana kita menggunakan kata used to. And then infinitive. Infinitive di sini adalah kata kerja bentuk pertama. I used to drink. Right? I used to drink cola. I used to eat pizza. I used to blah blah blah. Nah, use here habitual past. Okay. Before I explain again, I'll give you the video first ya. Sebelum menjelaskan ke polanya, kerumusan grammarnya, kita coba lihat video mengenai used to. Okay. Okay, I'll take the videonya from the YouTube. How we used to. Bagaimana kita menggunakan used to. Oke, sesudah subjek Ayu Dewi Hisi It, lalu diikuti dengan kata used to. Oke, check it out ya. In this video, we will learn how to talk about past habits and repeated actions using used to. We use used to plus verb to talk about repeated actions in the past that don't happen anymore. For example, I used to play video games, but now I'm too busy. I used to play video games, but now I'm too busy. Oke, the example-nya in here, I used to play video games. Nah, fungsinya maknanya used to di situ adalah sebenarnya dulu pernah kita sering kerjakan, tetapi sudah dulu saja. Sekarang tidak lagi. Ya, yang menjadi habit atau kebiasaan di waktu lampau. I used to play video games. Nah, maksudnya adalah sebelumnya saya sering banget main game, but now I'm too busy. Tapi sekarang saya tidak. Nah, kalian bisa menggunakan subjek, misalkan kita bisa menggunakan I used to, we used to, they used to. Nah, setelah itu diikuti dengan kata kerja. Di situ dia langsung menggunakan kata play. I used to play video games. Nah, contoh misalkan kamu bikin kalimat ke Miss Suci ya. Miss Suci, I used to study. Hah? Berarti itu maksudnya adalah sebelumnya kamu belajar. Sekarang berarti tidak. Ya, kenapa? Nah, because the function used to talk about habit in the past. Itu adalah membicarakan kebiasaan di waktu lampau. Oke, let's check it out again the video ya. To make negative sentences, we say didn't used to plus verb. I didn't used to like mushrooms, but I like them now. Note that in spoken English, we often say never used to rather than didn't used to. I never used to do my homework on time. Here is an example of a yes-no question. Did you used to have a pet? Yes, I did. I used to have a dog. Let's look at some more examples. I used to do taekwondo when I was younger.
She used to take ballet lessons. He didn't used to get good grades. Did you used to play a lot of sports? Yes, I did. I used to play sports every day. What board games did you used to play? I used to play Monopoly. Used to is only used when talking about the past and shouldn't be confused with be used to or get used to. If you are used to something, you are accustomed to it. For example, I eat kimchi every day. I'm used to spicy food. If you are getting used to something, then you are becoming accustomed to it. My new job is really demanding, but I'm slowly getting used to it. What board games did you used to play? I used to play Monopoly. Used to is only used. Oke, kalau yang sebelumnya habit in the past, dia sesudah kata subjek, lalu dia nggak pakai to be ya. Sesudah subjek, dia langsung used to. Oke, I used to. Ya, I used to play video games. Nah, itu fungsinya adalah menyatakan kebiasaan kamu di waktu lampau dan sekarang sudah tidak. Oke. Nah, in here di sini ada penggunaan be used to dengan get used to. Kalau be used to, nah dia I am used to. Dia pakai to be. I am used to. She is used to. He is used to. Miss, bedanya apa kalau yang tidak pakai to be dengan yang pakai to be? Ingat, kalau tidak pakai to be berarti menyatakan kebiasaan di waktu lampau. I used to play video games, but now I'm busy. Berarti menyatakan sebelumnya main video game, tetapi sekarang tidak, karena sibuk. Nah, bagaimana dengan I am used to? Oke, kita ulangi lagi contohnya di sini. Used when talking about the past and shouldn't be confused with be used to or get used to. If you are used to something, you are accustomed to it. For example, I eat kimchi every day. I'm used to spicy food. Nah, di sini dia menggunakan I eat kimchi every day. I am, dia pakai to be ya. I am used to spicy food. Nah, di sini bukan menyatakan kebiasaan di waktu lampau. Tetapi di sini menyatakan ya sesuatu yang sudah menjadi biasa bagi dia. Saat ini. Saat ini, bukan di waktu lampau ya. Nah, kalau tidak pakai to be, dia menyatakan kebiasaan di waktu lampau, sekarang tidak lagi. Nah, kalau pakai to be, I am used to, she is used to, he is used to, they are used to, menyatakan, lebih gampangnya itu menyatakan kebiasaan, bukan kebiasaan, sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan bagi kamu saat ini. Contoh misalkan motor kamu rusak, kamu naik bis. Nah, jadi keseringan naik bis. Pasti kamu akan bilangnya pakai to be. I'm used to take the bus every day. Oh, sekarang dia udah terbiasa naik bis kok. Kayak gitu maksudnya yang pakai to be. Itu yang pakai to be bedanya ya. Tapi kalau kamu bilang I used to take a bus. Kamu nggak pakai to be nih. I used to take a bus. Itu berarti sebelumnya, sebelum sekarang kamu dulu naiknya bis terus, sekarang tidak. Tapi kalau kamu pakai to be, I am used to take the bus. Saat ini kebiasaan kamu atau kamu terbiasa menaiki bis. How is it perbedaannya? Ternyata grammar itu bahasa Inggris dengan pakai to be dengan tidak pakai to be, dia fungsinya bisa beda loh. Oke, bagaimana dengan get used to? If you are getting used to something, then you are becoming accustomed to it. My new job is really demanding, but I'm slowly getting used to it. Nah, kalau get used to atau getting used to itu adalah
sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan, tapi lama-lama kelamaan, ya, kamu makin sering, ya, seperti itu. Makin sering menjadi kebiasaan. Tapi kita nggak bicara yang ini. Kita nanti akan lebih fokus membedakan yang pakai to be dengan yang tidak pakai to be. Ulangi lagi ya. Kalau tidak pakai to be berarti dia menyatakan kebiasaan di waktu lampau sekarang sudah tidak lagi. Nah, kalau pakai to be, nah itu adalah menyatakan saat ini yang jadi kebiasaan kamu. Karena kamu lakukan karena hampir kamu lakukan jadi kebiasaan. Nah, itu yang pakai to be. Oke. Get it first ya yang the difference between those. Nah, harus paham dulu nih perbedaan yang tidak pakai to be dengan yang tidak yang pakai to be. Oke, let's go to the next material. Oke, tadi kita bahas yang ini ya, used to. Nah, ini yang tidak pakai to be. I used to smoke. Berarti sebelumnya dia hobinya ngerokok, tapi sekarang tidak. She used to be very shy. Oh, sebelum sekarang dia tuh orangnya pemalu. I used to be very messy, but now I'm very neat. Oh, berarti dia sebelumnya tuh berantakan, tapi sekarang tidak. Nah, ketika kamu mau ubah jadi kalimat negatif atau kalimat tanya, nah, did you used to? Use-nya itu tidak pakai D ya, di belakangnya itu tidak pakai D. Kan dimulai dengan pakai did. Did you used to? Tetapi tidak menggunakan D. Did you used to play games before? Sebelumnya kamu kebiasaan main game nggak sih? Nah, kalau kamu jawabnya, ketika kamu jawab pakai D lagi. I used to play games before. Ya. Atau di sini contohnya, yes, I used to collect comics book. Oke? Nah, kalau dia kalimat tanya pakai verb 1 atau D-nya hilang, tapi ketika mau dijawab jangan lupa balik lagi pakai D. Nah, Miss kalau jawabannya negatif, oke, kalau jawaban negatif, I didn't used to, pakai didn't. Lalu use-nya tidak pakai D, ya. Oke, now we go to yang this one. Nah, selain yang menggunakan D dan yang tidak menggunakan D, ada juga yang used to-nya ini. Nah, pakai to be, lalu setelah kata to itu biasanya diikuti dengan kata benda. Nah, ini yang tadi Miss bilang tadi. Ya, kalau yang pakai to be ini adalah yang menyatakan saat ini yang kamu kerjakan dan menjadi kebiasaan kamu saat ini. Nah, lalu bagaimana yang menggunakan ing? Oke, I'm used to driving in London now, but it was hard at the beginning. Ya, nah, it was a long time before she was completely used to working with old people. Nah, kita bisa menggunakan akhiran ing setelah used to. Ya, setelah to be used to but not an infinitive. Oke, nah jadi kalau yang pakai to be boleh menggunakan verb ing. Ya, yang menggunakan to be, I am used to driving. Ya, itu menyatakan kan kenapa kita harus yang ing-nya itu yang ada to be-nya. Sorry ya, change my position. Nah, karena menyatakan kejadian atau peristiwa saat ini. Nah, Miss bedanya apa yang tidak pakai ing dan yang pakai ing? Oke. Perbedaannya adalah, nah, kalau yang menggunakan ing, dia lebih fokus yang saat ini dia kerjakan. Ya, itu adalah di situ contohnya I'm used to driving in London now. Berarti kejadiannya saat ini. Dia biasanya mengendarai ya itu adalah berproses, yaitu adalah suatu proses yang mau jadi kebiasaannya dia tapi sebelumnya sebenarnya tidak. Ya, tetapi yang tidak menggunakan ing yang sering dia kerjakan menjadi kebiasaan. Kalau yang menggunakan ing yang sebelumnya tidak dia kerjakan tapi kemudian berproses menjadi kebiasaan. Ini susah banget ya bahasa Inggris dah. Take easy ya. Oke. This is my video learning about used to. Oke, fokus. Makanya Miss bahasnya lebih
fokus detail ke satu titik aja, karena kalau bahas semuanya pasti pusing. Miss akan lebih fokus yang used to. Oke, after this, please check the assignment. Silakan dicek assignmentnya ya. Kerjakan.